Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Fasubhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa natubu ilaih wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi wahtada bi hadihi ila yaumi liqa'i rabbih. Amma ba'd. Sadatul afadil, hadratul mukarramin yang kita takdimi, para alim, para ulama, para kiai, para asatid, para ustadzat, guru-guru umat, wabil khusus guru kita semua Ustadz Puji Hartono, wabil khusus Ustadz Didik beserta seluruh jajaran pembina, pengurus, pimpinan yayasan, para sesepuh, pini sepuh, tokoh masyarakat, para mudir, direktur, kepala sekolah, para guru dan pamong, seluruh keluarga besar Qaryatul Quran, dan teristimewa para santri yang kita banggakan. Barakallahu fikum jami'an. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia-Nya kita dihimpun pada hari yang amat mulia ini. Satu di antara hari-harinya Allah yang bertepatan dengan Sayyidul Ayyam di pekan ini di hari Jumat. Maka mudah-mudahan perhimpunan kita ini, langkah-langkah yang kita tempuh menujunya menjadi pemudah jalan kita semua menuju surga. Lebih-lebih saya dengar tadi ada santri-santri yang berjalan kaki dari kompleks menuju ke tempat ini. Sampai di sini akhwat yang di bagian sebelah paling timur masih mendapatkan siraman sinar matahari. Insya Allah semua diganti oleh Allah dengan kelapangan dan kenikmatan surga insya Allah. Latihan juga semua nanti wukuf di Arafah insya Allah. Menjadi para tamu Allah. Dan mudah-mudahan setiap langkah kita itu menggugurkan dosa-dosa dan meninggikan derajat di sisinya. Serta duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga. Tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Amin, Allahumma amin. Siapa yang hari ini berpuasa? Oh, banyak yang berpuasa, berarti pertanyaannya dibalik. Siapa yang hari ini tidak berpuasa? Oh, enggak apa-apa. Enggak ada yang enggak puasa, Masya Allah. Oh, ada. Sudah niat dihitung puasa meskipun berhalangan. Jadi betapa istimewanya hari ini
sehingga kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah, anugerah Allah, karunia Allah, dan memperingati peristiwa besar yang juga merupakan nikmat Allah yang dianugerahkan kepada orang-orang sebelum kita, yang mereka adalah alladzina an'amta alaihim, orang-orang yang Allah anugerahkan nikmat kepada mereka. Dan setiap hari 17 kali kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, meminta ditunjukkan jalan lurus, dan jalan lurus itu adalah jalan yang mereka tempuh, orang-orang yang Allah anugerahkan nikmat kepada mereka. Ada yang bisa menyebutkan peristiwa apa saja di dalam sejarah yang terjadi pada hari ini, yakni 10 Muharram yang disebut sebagai hari Asyura. Paling tidak 5, tunjuk tangan. Ada yang bisa? Nanti dapat hadiah lagi insya Allah. 5 kejadian istimewa di tanggal 10 Muharram. Ada santri? Ada yang bisa? Baik, nanti kita hitung. Ada banyak sekali peristiwa agung yang terjadi pada tanggal 10 Muharram. Meskipun peristiwa hari ini di Qariyatul Quran, mudah-mudahan juga dicatat oleh Allah bernilai berharga di sisinya, seperti peristiwa-peristiwa agung tersebut. Di dalam beberapa riwayat, yang pertama kita sebut terjadi pada tanggal 10 Muharram adalah diterimanya taubatnya Adam dan Hawa alaihi wassalam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan wasilah doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kata guru saya dulu, Allah yarham Kiai Mu'tamid Khalil, ini doa yang agak aneh kalau diaminkan. Karena maknanya, duhai Rabb kami telah mendolimi diri kami sendiri. Jangan diaminkan kan? Maka apabila engkau tidak mengampuni dan merahmati kami, jangan diaminkan juga. Niscaya kami termasuk orang yang rugi. Itu juga jangan diaminkan. Doa yang sangat agung, yang sangat baik untuk kita baca dalam setiap muhasabah kita. Jadi peristiwa pertama, diterimanya taubatnya Adam dan Hawa alaihi wassalam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, nikmat agung yang Allah berikan. Pada tanggal 10 Muharram pula, maka Sayyiduna Nuh alaihi salam bersama orang-orang beriman yang bersamanya di atas kapal, di hari itu mereka mendarat di Gunung Judi, yang kemudian disitulah mereka memulai peradaban manusia yang baru dengan wasilah doa Rabbi anzilni mungzalan mubarakan innaka anta khairul mungzilin. Duhai Rabbku, tempatkan aku di tempat yang penuh dengan keberkahan. Sesungguhnya engkau adalah zat yang sebaik-baik menurunkan kami ke tempat yang terbaik. Peristiwa berikutnya yang terjadi pada tanggal 10 Muharram
antara lain selamatnya Nabiullah Ibrahim alaihi salam dari api yang diperintahkan oleh Namrud untuk membakarnya, untuk membinasakannya. Tetapi Allah berfirman, wahai api, kuni bardan wa salamun ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan jadilah keselamatan bagi Ibrahim alaihi salam, Khalilur Rahman. Peristiwa berikutnya, di antara peristiwa yang juga dialami manusia-manusia agung adalah pada tanggal 10 Muharram pula. Yusuf alaihi salam keluar dari penjara dan bersiap untuk memulai sebuah fase perjuangan baru, menjadi seorang menteri negara yang akan mengatasi persoalan ekonomi, krisis pangan yang dahsyat di negara Mesir. Dan keluarnya Yusuf dari penjara adalah peristiwa yang dia sebut sendiri sebagai satu titik balik demi menjaga perasaan saudara-saudara yang telah bertemu dengannya nanti. Ketika dia diminta bercerita tentang keadaannya, maka dia memulai dengan, Rabbku telah berbuat baik kepadaku ketika dia mengeluarkan aku dari dalam penjara. Karena kalau kemudian dia menyebut mengeluarkan aku dari dalam sumur, maka saudara-saudaranya akan berkata dalam hati, ya Yusuf, katanya udah dimaafin, kok masih disebut-sebut. Yusuf alaihi salam keluar dari penjara. Peristiwa agung yang lain yang terjadi pada 10 Muharram adalah kemenangan Musa alaihi salam atas Fir'aun dengan terbelahnya lautan, dan Bani Israel melangkah dengan kaki kering sampai ke seberang, sementara Fir'aun yang menyusul beserta bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di Laut Merah. Peristiwa berikutnya yang terjadi juga kepada hamba Allah Ayub alaihi salam di tanggal 10 Muharram itu pula. Dia terbebas dari sakitnya, selesai menjalani ujian berat yang menimpanya. Yang semula beliau hari pertama seluruh ladangnya musnah, hari kedua ternak-ternaknya mati, hari ketiga anak-anaknya, putra-putra beliau jatuh sakit dan wafat satu persatu di pangkuannya. Hari berikutnya beliau mulai bersin, yang keluar darah dan nanah. Badannya gatal ketika digaruk terkelupas sampai tampak tulang belulangnya. Dan sakitlah beliau sampai bertahun-tahun. Sampai di tahun ke-7 ketika istrinya berkata, sudah 7 tahun engkau sakit wahai suamiku. Engkau selalu mohon kepada Allah agar lisan dan hatimu bisa berzikir. Tetapi engkau tidak pernah meminta kepada Allah agar sembuh. Kenapa? Kata Ayub alaihi salam, wahai istriku, karena aku malu kepada Allah. Sebab aku pernah sehat selama 70 tahun. Bagaimana mungkin baru 7 tahun aku sakit? Aku tergesa-gesa minta disembuhkan. 10 Muharram, hari ketika Ayub alaihi salam
sembuh. Dan dia memukulkan kakinya ke tanah. Tersedia air yang suci dan membersihkan, diminum, menyegarkan, menyehatkan, dipakai mandi, maka bersih seluruh jasadnya kembali seperti semula. Ada kisah lucu tentang Ayub alaihissalam. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan ketika Ayub selesai mandi, ada seekor serangga diikuti teman-temannya, sekawanan. Serangga ini terbuat dari emas, mendekat ke tempat di mana Ayub berada. Maka Ayub pun menangkapi serangga emas tersebut, memasukkannya ke dalam kantongnya. Maka Allah berfirman, wahai Ayub, tidakkah cukup bagimu, aku telah menyembuhkanmu dan mengembalikan kepadamu istrimu, keluargamu dalam keadaan yang lebih baik. Ayub alaihi salam mengatakan, wahai Rabbi, sesungguhnya kepada karuniamu hamba akan selalu merasa fakir dan merasa perlu. Nabi Ayub ini modelnya agak-agak seperti Kang Puji kayaknya gitu ya. Selama menguntungkan, gas gitu. Serangganya emas, gas gitu. Pada 10 Muharram pula, seorang hamba Allah yang pernah gagal bertugas, meninggalkan kaumnya dengan marah-marah, tidak sabar atas penentangan mereka terhadap dakwah, lalu pergi menaiki kapal, dan kapal itu dilanda badai. Ketika mereka kemudian mengundi siapa di antara penumpang yang akan dilempar ke laut, muncul namanya Yunus alaihissalam. Diulang lagi, muncul namanya lagi, sampai 3 kali, sehingga dia pun dilempar ke lautan, ditelan oleh seekor ikan, dibawa ke bawah, lalu ikan yang menelan Yunus ditelan ikan yang lebih besar, lalu ikan yang lebih besar yang menelan ikan yang menelan Yunus alaihissalam itu membawa apa yang ada dalam perutnya ke dasar lautan. Kegelapan, berlapis kegelapan di dasar lautan. Dan di 10 Muharram itu Yunus alaihissalam dibebaskan oleh Allah dari dalam perut ikan, terbebas, terdampar, ternaungi pohon yaktin, dan wasilahnya adalah doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada sesembahan selain Engkau ya Allah, Maha suci Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menganiaya diri sendiri. 10 Muharram, ketika Rasulullah SAW tiba di kota Madinatul Munawwarah, maka beliau menyaksikan para ahli kitab, orang-orang Yahudi. Mereka berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Maka Rasulullah bertanya, kenapa kalian berpuasa? Mereka menjawab, kami berpuasa sebagai rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang dianugerahkan Allah, menyelamatkan Musa alaihissalam dan Bani Israel, dan menenggelamkan Fir'aun beserta bala tentaranya. Maka Nabi SAW bersabda, kami lebih berhak atas Musa alaihissalam daripada kalian. Maka beliau memerintahkan, tahun depan kita akan berpuasa di tanggal 10 Muharram. Para ulama berpendapat keutamaan puasa 10 Muharram ini akan menjadi lebih utama diiringi puasa pada hari-hari yang mengiringinya. Bisa tanggal 9 yang disebut Tasu'a, dan juga tanggal 11-nya. Atau tanggal 9 saja, atau tanggal 11 saja, atau tanggal 10 saja pun
tidaklah mengapa dan tetap utama, karena bahkan satu hari di tanggal 10 Muharram itu, maka sesungguhnya menghapus dosa 1 tahun lamanya. Demikianlah Rasulullah mengajak umat ini mensyukuri anugerah yang diberikan Allah kepada para nabi dan rasul terdahulu, kepada orang-orang yang mulia, kepada mereka yang ditapak-tapak jejaknya lah kita semua ingin menapak menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap hari kita mengatakan, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus ya Allah. Maka cara Allah untuk menunjukkan jalan lurus itu adalah dengan tadabbur terhadap siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah diberi Allah nikmat-nikmat agung, seperti diantaranya yang kita sebutkan satu persatu. Qadarullah wa masya'a fa'al, wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tanggal 10 Muharram 50 tahun setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi tanggal pula sebuah peristiwa yang membuat ahlu sunnah wal jamaah bersedih, berduka cita tanpa berlebih-lebihan, sebab tanggal itu telah terbunuh secara zalim cucu kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, dalam peristiwa yang disebut sebagai peristiwa Karbala. Orang-orang Syiah menjadikan peristiwa Karbala sebagai bid'ah. Dimulai dari masa Al-Mukhtar bin Abi Ubaid, mereka melakukan bid'ah pada hari Asyura dengan menjadikan hari Asyura hari meratap-ratap, memukul-mukul, menyakiti diri sampai berdarah-darah. Dan tradisi ini kemudian hidup di tengah orang-orang yang disebut sebagai Rafidhah, sembari mereka mencaci maki dan menghina para sahabat Rasulullah yang mulia radhiyallahu anhum ajma'in. Na'udzubillahi min dzalik. Di sisi lain, lagi-lagi dari suku Saqif, ada satu pelopor bid'ah lain yang namanya Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Kalau Al-Mukhtar bin Abi Ubaid Ats-Tsaqafi meratap-ratap, maka Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi karena fanatismenya terhadap Bani Umayyah, karena kebenciannya terhadap keluarga Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang dianggap rival politik, maka dia memulai tradisi menjadikan hari Asyura sebagai hari pesta, hari makan-makan, hari senang-senang, sambil melaknati para ahli bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini juga adalah kesesatan yang nyata. Fana'udzubillahi min dzalik. Sesungguhnya Ahlus Sunnah wal Jamaah berlepas diri dari keduanya, tetapi sebagaimana Rasulullah mencintai Al-Husain, memeluknya, menciumnya, menggendongnya di dalam salat, bahkan tidak mengangkat punggungnya dari sujudnya ketika Al-Husain menaikinya, menjadikannya kuda-kudaan di dalam salat, maka sesungguhnya Ahlus Sunnah wal Jamaah berduka. Sehingga suasana 10 Muharram bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, suasana yang disertai harap sekaligus cemas, rasa syukur sekaligus berduka cita. Dan inilah sikap wasatiyah dari Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap tanggal 10 Muharram yang kita peringati di hari ini. Sungguhnya ini penting untuk saya tekankan agar jangan sampai kita bingung kenapa ada dua suasana.
di dalam tanggal 10 Muharram. Rasa syukur atas nikmat Allah, anugerah besar yang diterima para nabi dan rasul, tapi juga duka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun sering dikatakan oleh para ulama kita juga, Ahlus Sunnah tidak hanya berduka atas Husain, tapi juga atas Sayyidina Hasan, juga atas Sayyidina Ali, juga atas Sayyidina Utsman, juga atas Sayyidina Umar, juga atas Sayyidina Zakaria dan Yahya alaihi wassalam, yang semuanya adalah orang-orang yang terbunuh dan terzalimi. Jadi kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan hanya Husain, tetapi Al-Hasan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Umar bin Khattab yang syahid di mihrab, dan juga Nabi Zakaria dan Nabi Yahya alaihi wassalam yang juga dibunuh dengan cara yang keji oleh musuh-musuh Allah pada zamannya. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang pembahasan seri Asyura ini seharusnya 10 pertemuan sejak tanggal 1. Karena kalau kita bahas dari Adam dan Hawa alaihi wassalam sampai kemudian ke masalah persoalan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, betul-betul memang butuh waktu sebanyak itu. Jadi hari ini kita pilih yang mana? Masya Allah, tabarakallah. Kita mulai dari yang paling awal. Siapa tahu Muharram depan bisa kita bahas yang berikutnya. Yang berikutnya insya Allah. Antum sudah lulus, masih lanjut di sini. Apa yang menimpa Sayyidina Adam dan Hawa alaihi wassalam adalah bukti yang sangat jelas bagi kita bahwa sebagai manusia kita betul-betul seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Kata insanun, manusia itu apa? Insanun mengandung 3 unsur penting. Yang pertama unsun, yang kedua nausun, yang ketiga nisyanun, dan lengkaplah menjadi insanun, manusia. Manusia itu, insan itu yang pertama punya sifat unsun, jinak, lembut, halus. Karena itulah Allah menciptakan manusia, dia disebut bashar. Kata bashar merujuk pada kulit luar yang mengandung syaraf-syaraf yang sangat banyak. Bisa merasakan panas, dingin, sentuhan, tajam, tumpul, semuanya terasa. Maka dari itu manusia disebut bersifat unsur, lembut, jinak. Maka sejak awal manusia bisa dituntun untuk memiliki akhlak dan adab yang mulia. Yang kedua, sifatnya manusia itu nausun, dinamis. Dia selalu bergerak, berubah-ubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Maka hatinya, organ yang paling penting pada dirinya, qalb, disebut qalb karena dia taqallaba, dia berbolak-balik, berolah alih, sehingga perlu distabilkan dengan berdoa di setiap akhir tasyahud, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Maka karena manusia itu dinamis, dia 5 menit yang lalu belum tentu sama dengan dia sekarang. Jadi kalau ada lagu
aku masih seperti yang dulu. Itu berarti tidak manusiawi. Karena apa? Karena manusia pasti berubah. Kang Puji yang saya kenal di tahun 2001 mengisi pengajian di SMA Negeri 1 yang saya MC-nya di Jogja. Berbeda dengan sekarang. Dulu materinya Kang Puji bahwa kalau mau sukses jadilah seperti Rudi. Ada waktu itu Rudi Hartono. Rudi Hartono ini sukses di bidang bulu tangkis. Tapi juga ada Rudi Hartono yang sukses di bidang pesantren. Ya, nama pesantrennya Iskarima. Beliau menyamar menjadi Ustadz Syihab gitu ya. Itu dulu saya pertama kali safar dengan beliau, saya yang ngumpulkan paspor. Kok Ustadz Syihab belum ada paspornya gitu ya. Ternyata paspornya tertulis nama pebulu tangkis, Rudi Hartono. Lalu ada yang pinter masak, namanya Rudi Khairuddin, kata beliau. Dan ada yang pinter menangani rambut, namanya Rudi Hadiswarno. Dan kata beliau, insya Allah calon Rudi yang sukses berikutnya adalah Rudi Puji Hartono. Berbeda, kita dinamis. Yang belum masuk Qaryatul Quran dengan yang akan lulus berbeda. Bahkan saya beberapa menit yang lalu sebelum ke panggung dengan sekarang mungkin juga sudah berbeda. Maka manusia punya potensi untuk berubah, maka dia bisa dilatih, diajari berbagai keterampilan dan ilmu-ilmu yang dengan itu dia akan berkembang pesat. Nausun. Tapi yang ketiga, manusia punya sifat nisyanun, lupa. Dan lupa itu nikmat. Kalau antum masih ingat bagaimana rasanya dulu belajar jalan lalu jatuh-jatuh. Sekarang mungkin antum pilih pakai kursi roda. Jangan, kalau jatuh itu sakit sekali. Saya masih ingat ketika dulu pertama kali belajar jalan, lalu jatuh. Rasanya itu yang kena luka dengkul, yang nangis mata, sampai ubun-ubun terasa. Saya tidak dapat melupakannya. Maka sekarang saya takut untuk jalan. Semua kenangan-kenangan buruk dan menyakitkan oleh Allah, kita dibikin lupa supaya kita punya sifat optimis ke masa depan. Karena kalau bayi yang belajar jalan itu tidak punya lupa, sekali belajar kapok dia. Sekali jatuh sudah mogok, nggak mungkin mau belajar jalan lagi. Kita dibuat lupa kepada apa yang buruk yang terjadi di masa lalu. Sayangnya lupanya juga kadang-kadang pada perkara-perkara yang penting. Termasuk lupanya Adam alaihi wassalam bersama istrinya terhadap apa yang diwasiatkan Allah ketika mereka berhadapan dengan iblis. Adam, Hawa, ini musuhmu. Ini musuhmu. Dia sudah bersumpah di hadapanku akan memusuhimu, akan mengajakmu kepada kesesatan, membawamu kepada binasa, kepada laknatku. Jangan pernah taati. Allah sudah pesan baik-baik. Karena waktu itu iblis yang enggan untuk sujud kepada Adam. Jangan percaya omongannya liberal yang mengatakan iblis itu tauhidnya lebih murni. Nyatanya dia tidak mau sujud kepada Adam, hanya mau sujud kepada Allah. Kalau goblok ojo nemen-nemen. Ini Quran yang bicara ketika Allah bertanya, wahai iblis, apa yang menyebabkan engkau tidak mau sujud kepada Adam? Apakah iblis menjawab, karena saya bertauhid kepada engkau ya Allah.
Karena saya hanya mengesahkan engkau, saya tidak akan mau sujud kepada selain engkau. Apakah iblis menjawab begitu? Enggak. Kata iblis, ana khairun minhu. Saya lebih baik daripada dia. Pertanyaan, kita lebih sering punya perasaan ana khairum minhu atau perasaan Rabbana dzalamna anfusana? Na'udzubillah, jangan sampai tambah ngaji, punya Quran, punya anugerah Allah yang besar, justru membuat kita meremehkan yang lain, mengatakan ana khairun minhu. Dibanding kita, kalau saja sombong itu boleh, iblis lebih berhak sombong. Pernah berdiri qiyamulail 40.000 tahun? Belum. Pernah rukuk 40.000 tahun? Jangankan 40.000 tahun, saat 4 menit saja migrain. Pernah sujud 40.000 tahun? Jangankan sujud 40.000 tahun, 4 menit saja vertigo, ya kan? Ini iblis. Sudah ada? Sudah? Masya Allah, cepat banget ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Adam dan Hawa saja baru 1/5 materi. Tabarakallah. Insya Allah nanti saya kembalikan ke MC untuk dipimpin buka puasa bersama terlebih dahulu. Mudah-mudahan ada kesempatan lain kita bisa belajar lagi. Barakallahu fikum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon Ustadz Salim dengan segala hormat memimpin doa untuk kita semuanya, Ustadz. Ringkas, pendek, kami aminkan, Ustadz. Barakallahu fikum. Kita memanfaatkan kesempatan berbuka puasa, doa yang mustajab insya Allah. Silahkan siapkan minumannya, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Zahabat dhama'u wa batalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa muwalah wardallahumma an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an kulli sahabati Rasulillah ajma'in warda anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbi anzilni munzalan mubarakan innaka anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.